Oke, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 6 dari akuntansi semester 6 Universitas Terbuka Pokjar Cempaka. Saya sendiri Anissa Rambu Base dengan nomor NIM 0309284441. Saya Meishi Koryatun Hasana dengan NIM 0309284498. Saya Dwi Astuti dengan NIM 0309285513. Perkenalkan, nama saya Ratna Asrianti dari Pokjar Cempaka Pati, kelas akuntansi semester 6, nomor NIM saya 0309345517. Assalamualaikum teman-teman. Di sini yang akan melakukan pembahasan pertama kali yaitu saya Anissa Rambu Base. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses audit. Sebelum membahas tentang proses audit, apa sih audit itu sendiri? Audit itu sendiri adalah laporan yang diberikan dari analisis operasi bisnis tertentu. Operasi bisnis diperiksa dengan cermat di samping standar yang ditetapkan. Standar ini ditetapkan oleh pemerintah, badan pengatur atau bisnis yang diaudit itu sendiri. Selanjutnya, apa sih arti dari proses audit itu sendiri? Proses audit itu sendiri didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dan prosedur untuk mengontrol organisasi. Proses ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan bahwa proses dilakukan secara efektif dan mengikuti mekanisme kontrol yang sesuai. Proses ini juga bertujuan untuk mendeteksi peluang perbaikan dalam proses audit. Tujuan proses audit dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan utama dan tujuan lainnya. Tujuan utama dari proses audit sendiri yaitu untuk memverifikasi bahwa semua proses perusahaan berjalan sesuai dengan visi strategis dan bahwa mereka memberikan nilai yang dibutuhkan pelanggan internal dan yang diinginkan oleh pelanggan eksternal juga. Untuk tujuan lainnya, audit memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengevaluasi efisiensi operasional dalam sebuah proses. Yang kedua, memverifikasi bahwa rantai proses memberikan perlindungan untuk aset perusahaan. Yang ketiga, mencari tahu apakah informasi dan data perusahaan aman dan dapat diandalkan. Yang keempat, evaluasi proses untuk menentukan apakah mereka dapat diandalkan. Yang kelima, memeriksa prosedur yang salah selama proses. Yang keenam, melaporkan kegagalan dan ketidaksesuaian yang terdeteksi. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk pengkoreksian yang sesuai. Audit keuangan. Audit sendiri mempunyai arti yaitu bentuk akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk mengetahui kondisi perusahaan tersebut pada saat siklus audit. Siklus audit adalah untuk memberikan informasi kepada kewajaran penyajian laporan keuangan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau tidak. Secara singkat, audit laporan keuangan merupakan perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Tujuannya untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara penyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Tujuan audit laporan keuangan itu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Jenis-jenis opini audit laporan keuangan. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian atau valid opinion.
Yang kedua, wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang ketiga, tidak wajar atau adverse. Yang terakhir yaitu tidak memberikan pendapatan atau disclaimer. Tahapan-tahapan audit laporan keuangan. Yang pertama ada penerimaan perikatan audit. Perikatan audit merupakan kesepakatan antara pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Perikatan harus dilakukan sebelum proses audit dimulai. Manajemen perusahaan akan menyerahkan audit laporan keuangan kepada auditor. Setelah itu, pihak auditor akan memproses audit laporan keuangan sesuai dengan kepotensiannya. Biasanya, pihak auditor akan memutuskan dan mempertimbangkan hal-hal seperti integritas dan independensi manajemen serta membandingkannya dengan kompetensi dan kemampuan profesional auditor. Kemudian perencanaan. Setelah berhasil melewati tahap perikatan, selanjutnya auditor harus melakukan kegiatan lain seperti melakukan riset untuk memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik dan menentukan risiko audit. Setelah itu, pihak auditor juga harus memahami struktur pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian. Setelah melakukan riset, pihak auditor harus mengembangkan berbagai aspek tersebut dalam sebuah perencanaan yang harus dibuat dengan benar dan tepat. Yang ketiga ada pelaksanaan uji audit. Tahap selanjutnya setelah perusahaan berhasil membuat perencanaan adalah melakukan pengujian. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian pengendalian dan uji substantif. Pengujian ini dilakukan dengan mempelajari data dan informasi bisnis klien serta membandingkannya dengan data dan informasi lain. Uji pengendalian merupakan proses audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien, sementara uji substantif merupakan prosedur audit untuk menemukan kesalahan secara langsung dan memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Yang keempat ada pelaporan audit. Setelah uji audit dilaksanakan, tahap akhir yang harus dilakukan adalah melaporkan hasil audit. Di dalam laporan audit terdapat lingkup audit, objek audit, tujuan audit, hingga hasil audit serta rekomendasi yang harus diberikan jika ada kekurangan. Berikut adalah contoh kasus dari laporan keuangan PT Astra Argo Lestari Tbk. Secara umumnya, PT Astra Argo Lestari Tbk adalah perusahaan publik yang ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi yang pertama ada perkebunan, yang kedua ada perdagangan umum, yang ketiga ada perindustrian, yang keempat ada pengangkutan, yang kelima ada konsultan, dan yang terakhir ada jasa. Berikut adalah laporan posisi keuangan neraca PT Astra Argo Lestari Tbk yang sudah kita analisis. Bisa dilihat ya, mulai dari balance sheet-nya. Ini laporannya diambil dari tahun 2012 sampai 2016. Kemudian ada juga laporan laba rugi PT Astra Argo Lestari Tbk. Bisa dilihat juga. Ini adalah laporan laba rugi yang sudah kita analisis. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa laporan keuangan dari PT Astra Lestari Tbk yang pertama, data-data di atas diambil dari neraca perusahaan pada akhir periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Dari laporan keuangan perusahaan Tbk 5 tahun terakhir di atas, kita bisa melihat bahwa semua komponen laporan keuangan neraca perusahaan Tbk, yaitu meliputi dari
total aset yang terus mengalami kenaikan ya. Terus ada juga total liabilities yang mengalami penurunan. Dan yang terakhir ada total equity yang mengalami kenaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih bisa disimpulkan bahwa total aset mengalami kenaikan. Mula-mula bisa dilihat di laporan posisi keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk. Di situ bisa dilihat laporan dari PT tersebut yang telah diaudit dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dalam akun aset terdiri dari kas, piutang, persediaan, aktiva lancar, aset tetap dan aset lainnya, dan jumlah aset. Untuk yang pertama, yaitu dalam akun kas bisa disimpulkan setiap tahunnya kas dari PT Astra tidak menentu, mengalami kenaikan maupun penurunan. Misalnya dilihat dari tahun 2012 dan tahun 2013, kas PT Astra mengalami kenaikan sebesar 481.821 juta. Sedangkan jika tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014, kas dari PT Astra mengalami penurunan sebesar 97.909 juta. Begitupun seterusnya. Tahun 2015 mengalami penurunan dan tahun 2016 mengalami kenaikan. Yang kedua yaitu dalam akun piutang. Piutang PT Astra bisa disimpulkan rata-rata mengalami kenaikan. Dalam tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan, tapi di tahun-tahun selanjutnya piutang PT Astra selalu mengalami kenaikan. Untuk yang ketiga yaitu akun persediaan. Bisa disimpulkan rata-rata mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 sampai dengan 2013 mengalami penurunan, tapi di tahun selanjutnya selalu mengalami kenaikan. Yang keempat yaitu akun aktiva lancar. Bisa disimpulkan rata-rata mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 sampai dengan 2013 mengalami penurunan, tapi di tahun selanjutnya selalu mengalami kenaikan. Untuk yang kelima yaitu akun aset tetap. Dalam akun aset tetap bisa disimpulkan rata-rata mengalami kenaikan karena setiap tahunnya aset tetap perusahaan PT Astra selalu naik. Untuk yang keenam yaitu akun aset lainnya. Akun aset lainnya bisa disimpulkan rata-rata mengalami penurunan. Bisa dilihat di tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami penurunan. Untuk tahun yang ketujuh yaitu jumlah aset. Meskipun untuk aset-aset di atas kadang mengalami penurunan ataupun kenaikan, tapi bisa disimpulkan untuk total aset setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari tahun 2012 ke tahun 2013 misalnya mengalami kenaikan sebesar 2.544.611. Tahun 2014 naik sebesar 3.594.923. Untuk tahun 2015 naik sebesar 2.953.017 dan tahun 2016 naik sebesar 2.713.751 juta. Dan keuangan itu dalam milian. Jadi untuk kesimpulannya, untuk perkembangan presentasi akun-akun dalam aset yang telah dijelaskan di atas, rata-rata untuk setiap tahunnya selalu baik tanpa ada penurunan yang drastis, yaitu di tahun 2013 sebesar 20,49%, di tahun 2014 24,2%, tahun 2015 15,91%, dan tahun 2016 12,61%, dan rata-rata mengalami kenaikan. Itulah mengapa tadi dijelaskan bahwa total aset selalu mengalami kenaikan. Liabilitas mengalami penurunan bisa dilihat di laporan posisi keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk. Di situ bisa dilihat laporan dari PT tersebut yang telah diaudit dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dalam liabilitas yang terdiri dari kewajiban saat ini, kewajiban jangka panjang, dan total kewajibannya. Yang pertama yaitu dalam akun kewajiban saat ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata mengalami kenaikan meskipun turun pada tahun 2015.
tapi di tahun-tahun lainnya selalu mengalami kenaikan. Kedua, dalam akun kewajiban jangka panjang pada tahun 2013 sampai tahun 2015 selalu naik, tapi di tahun 2016 mengalami penurunan drastis. Yang ketiga, untuk total kewajibannya naik di tahun 2013, 2014, 2015, tapi turun di tahun 2016. Untuk perkembangan presentasi liabilitas yang telah dijelaskan di atas untuk tahun 2013 sampai 2015 selalu baik, yaitu 53,91%, 43,06%, 45,91%. Akan tetapi pada tahun terakhir berkembangnya turun drastis, yaitu sampai negatif 32,41%. Itulah mengapa disimpulkan bahwa liabilitas mengalami penurunan. Mengapa total equity bisa dikatakan mengalami kenaikan? Dari akun-akun yang ada di total equity terdapat informasi. Yang pertama, modal pasarnya stabil, tidak ada kenaikan maupun penurunan, yaitu sebesar 2 juta dalam miliar. Yang kedua, modal dibayar stabil, tidak ada kenaikan maupun penurunan, yaitu sebesar 787.373 dalam miliar. Yang ketiga, modal disetor saham stabil, tidak ada kenaikan maupun penurunan, yaitu sebesar 1.575 dalam miliar. Yang keempat, nilai nominal stabil, tidak ada penurunan maupun kenaikan, yaitu sebesar 500 dalam miliar. Yang kelima, pendapatan yang disimpan pada tahun 2013-2014 naik, turun di tahun 2015 dan naik di tahun 2016. Yang keenam, total equity-nya naik di tahun 2013 dan 2014, turun di tahun 2015 dan naik kembali di tahun 2016. Selanjutnya, pertumbuhan presentasenya di tahun 2013 sebesar 9,595, tahun 2014 15,30%, tahun 2015 turun menjadi -1, 14%, dan naik di tahun 2016 50,39%. Jadi untuk total equity-nya mengalami kenaikan. Lalu bagaimana dengan laporan laba rugi dari PT Astra tersebut? Mari kita bahas. Dari data laporan laba rugi PT Astra Argo Lestari Tbk tersebut diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, data-data di atas menyajikan laporan laba rugi PT Astra Argo Lestari Tbk 5 tahun terakhir. Yang kedua, yaitu dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015. Dan pada tahun 2015 khususnya menyangkut komponen laporan laba rugi perusahaan atau profit and loss statement. Selama 5 tahun tersebut laba perusahaan naik turun ya teman-teman. Sebagaimana terlihat pada tahun 2013 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar minus 24,46%. Kemudian pada tahun 2014 naik lagi sebesar 37,72%. Kemudian turun lagi di tahun 2015 sebesar minus 73,47%. Dan akhirnya naik lagi di tahun 2016 sebesar 203,92%. Simpulan seluruh laporan dari PT Astra berdasarkan hasil analisa dan evaluasi. Yang pertama, ditinjau dari segi total aset, PT Astra Argo Lestari Tbk selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya.
Kemudian misalkan ditinjau dari segi total liabilities, PT Astra Argo Lestari Tbk mengalami penurunan drastis pada tahun terakhir. Yang ketiga, ditinjau dari segi total equity-nya, PT Astra Argo Lestari Tbk mengalami kenaikan meskipun ada penurunan, tapi tidak begitu drastis ya. Dan penurunan tersebut terjadi pada tahun keempat. Tapi rata-rata dari semua laporannya di akhir tahun itu rata-rata mengalami kenaikan. Dan kesimpulan dari seluruh laba rugi PT Astra Argo Lestari Tbk tersebut selalu mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai proses audit. Apabila ada kesalahan dan jika kami menjelaskan kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.